Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Nurlina. Di Fakultas Ilmu Kesehatan ini, saya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini pada acara orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi, saya akan memberikan materi mengenai etika akademik kehidupan kampus. Kita tahu bahwa etika akademik itu diartikan sebagai nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Jadi di sini diartikan sebagai ilmu tentang baik dan buruknya sesuatu yang diterima di masyarakat. Nah, etika akademik ini diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik dan buruk mahasiswa nanti sebagai salah satu bagian dari sivitas akademika Universitas Siliwangi. Nah, siapa sebenarnya sivitas akademika Universitas Siliwangi? Ya, yang termasuk sivitas akademika Universitas Siliwangi adalah dosen, tenaga pendidikan atau staf administrasi dan mahasiswa. Etika akademik di perguruan tinggi ini harus ditegakkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk mengembangkan perguruan tinggi. Nah, sebagai seorang mahasiswa, Anda mempunyai tempat terhormat karena nantinya mahasiswa itu akan menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat. Kemudian mahasiswa juga menjadi harapan bangsa yang nantinya akan mengemban tugas di masa yang akan datang. Sehingga walaupun mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan akademik, kemudian menggunakan sarana-prasarana yang disediakan oleh Universitas Siliwangi, mahasiswa juga menggunakan fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang tersedia. Mahasiswa juga mempunyai atau diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat, minat, serta mengembangkan diri. Tapi tidak cukup hanya ilmu pengetahuan atau knowledge yang dimiliki mahasiswa, atau hanya skill saja. Setiap mahasiswa atau khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi ini harus mempunyai sikap mental atau attitude yang baik. Apa saja contoh attitude yang baik? Yang pertama adalah etika berbusana. Tentu pakaian yang digunakan mahasiswa pada saat proses perkuliahan rapi dan sopan. Tidak diperkenankan memakai t-shirt atau baju kaos yang tanpa kerah ya kalau ada laki-laki. Kemudian tidak boleh menggunakan celana pendek, tidak boleh menggunakan celana yang sudah robek-robek, ya, atau menggunakan sendal, atau tidak pakai alas kaki waktu melaksanakan perkuliahan di kampus. Nah, kadang pada waktu-waktu tertentu mahasiswa harus menggunakan jas alma mater, misalnya kalau ada PBL atau praktek belajar lapangan ke masyarakat. Nah, itu menggunakan identitas Universitas Siliwangi yaitu jas alma mater. Nah, pada saat sidang skripsi juga nanti Anda harus menggunakan pakaian yang lengkap atau full dress untuk laki-laki ya, dan perempuan pakai blazer. Itu etika berbusana. Nah, kemudian yang juga etika yang perlu dipatuhi adalah bahwa FIK itu sudah masuk di dalam KTR atau kawasan tanpa rokok, yaitu di ruangan atau area di FIK itu dilarang untuk kegiatan merokok. Tidak hanya kegiatan merokok, tapi juga memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Jadi nanti sebagai seorang mahasiswa Anda tidak diperbolehkan misalnya mengambil sponsor dari perusahaan rokok, ya, karena itu termasuk mengiklankan atau mempromosikan produk-produk rokok dan tembakau, ya. Nah, selain itu, sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai akhlak yang baik, Anda juga harus mempunyai etika, terutama saat menghubungi dosen lewat WA atau WhatsApp, ya. Yang pertama, harus memperhatikan waktu, ya. Misalnya jangan sampai Anda kirim WA pada saat jam istirahat, misalnya tengah malam, ya, atau saat libur, misalnya, ya. Kemudian pada saat kirim WhatsApp atau WA, gunakan bahasa yang sopan. Ya, diawali dengan memperkenalkan diri ya, karena kita juga tidak hafal ya ini mahasiswanya siapa, semester berapa gitu ya.
Kemudian Anda ucapkan salam di situ, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menggunakan kata permohonan, ya. Misalnya, mohon maaf Bu, ini dengan siapa, keperluannya untuk apa, atau mohon bantuan, ya. Jadi biasakan menggunakan kata-kata permohonan pada saat WhatsApp atau menghubungi dosen. Kemudian ini yang penting, tidak memaksa, tidak terburu-buru, dan tidak menggurui pada waktu mengirim WhatsApp, karena kadang-kadang kata-kata itu menyebabkan jadi nanti hubungan Anda dengan dosen menjadi tidak nyaman atau tidak enak, ya. Jadi itu yang harus dihindari. Contoh untuk menghubungi dosen. Kemudian bagaimana etika Anda dengan tenaga kependidikan, ya. Yang pertama, setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan atau tenaga kependidikan atau teknik di Fakultas Ilmu Kesehatan, ya. Jadi apa bentuk dari kegiatan menghormati dari karyawan? Yang pertama, kalau meminta pelayanan harus yang sopan dan santun, ya. Jadi di situ di staf administrasi nanti kalau misalnya Anda ingin membuat surat izin penelitian atau membuat surat izin untuk melakukan misalnya membuat surat untuk tugas mata kuliah, maka nanti dari petugas administrasi yang akan membuatkan suratnya, ya, karena surat keluar itu harus ditandatangani oleh dekan atau Wadek 1, ya, atau Wadek 2 jika itu berhubungan dengan keuangan, ya. Nah, untuk itu maka Anda harus bersifat sabar dan menunggu sampai dengan layanan itu diberikan. Karena kan harus antri, karena biasanya yang mengajukan surat itu kan banyak, ya, jadi harus sabar, ya. Itu untuk etika terhadap sivitas akademika. Nah, selain itu Universitas Siliwangi juga sudah mengeluarkan peraturan rektor tentang pelanggaran akademik, ya, yang ada di Universitas Siliwangi, ya. Nah, apa itu pelanggaran akademik? Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik. Nah, di situ nanti akan ada sanksi atau hukum karena sudah ditetapkan peraturannya, ya. Apa saja jenis pelanggaran akademik? Jenis pelanggaran akademik itu ada yang sifatnya ringan, ada yang sedang, ada yang termasuk pelanggaran akademik berat. Nah, apa saja yang termasuk pelanggaran akademik ringan? Contohnya mencontek, ya, misalnya pada saat UTS atau UAS Anda membawa catatan yang padahal di situ tidak diperbolehkan untuk membawa catatan, ya. Dan di situ berarti Anda dengan sengaja, ya, mengeluarkan catatan yang berisi informasi-informasi untuk membantu Anda supaya nilainya bagus, ya, dengan tanpa seizin dari dosen. Karena kan kadang-kadang ada juga yang tugas atau ujiannya itu open book, berarti boleh buka buku. Tapi kalau yang tidak open book tentu tidak boleh buka buku, ya. Jadi kalau Anda melakukan, maka Anda melakukan pelanggaran akademik, ya, yang termasuk dalam pelanggaran akademik ringan. Tapi jangan salah, ringan pun nanti ada sanksinya, ya. Kemudian apalagi, misalnya bekerja sama, ya, misalnya dalam saat ujian Anda bekerja sama contek-contekan dengan teman-temannya, itu juga termasuk pelanggaran akademik ringan. Nah, yang kedua adalah jenis pelanggaran akademik yang sedang. Contohnya apa? Perjokian, misalnya teman Anda yang harusnya ujian tapi Anda menggantikan ujiannya, misalnya, ya, atau Anda yang membuatkan, atau mungkin pada saat diberi tugas itu Anda yang membuat, misalnya, itu perjokian, ya. Atau misalnya ada ujian UTS atau UAS, nah Anda membantu menjawab dari luar, misalnya, ya, jadi mencarikan jawabannya ke temennya yang ada di dalam yang sedang ujian, itu termasuk kegiatan perjokian, ya. Nah, ini termasuk kategori pelanggaran akademik sedang. Nah, kemudian ada juga yang tergolong di dalam pelanggaran akademik yang berat. Apa saja contohnya? Misalnya plagiat. Apa itu plagiat? Menggunakan kalimat atau karya orang lain
sebagai karya sendiri. Jadi Anda anggap itu adalah karya Anda sendiri, sehingga bertentangan dengan kaidah penulisan. Nah, ini yang sering terjadi adalah mengambil sumber-sumber dari internet tanpa mengutip sumber aslinya, seolah-olah itu Anda yang menulis atau Anda yang membuat, padahal itu yang membuat orang lain. Itu disebut atau dikategorikan sebagai plagiat. Ya. Nah, di Fakultas Ilmu Kesehatan itu supaya tidak terjadi pelanggaran akademik plagiat, maka kita melakukan yang namanya screening plagiarisme, ya. Dalam bentuk apa? Ada yang namanya reviewer jurnal. Jadi pada saat setiap mahasiswa nanti mau lulus atau ujian sidang, salah satu persyaratannya adalah harus membuat karya ilmiah, contohnya jurnal, ya. Nah, jurnal ini harus direview oleh dosen pembimbing. Ya tadi, supaya jangan sampai itu plagiat, ya, sehingga ada screening awal ya dari dosen pembimbing untuk pembuatan tugas akhir atau skripsi ini. Jadi ada reviewernya untuk melakukan pengecekan. Selain itu, untuk persyaratan di dalam ujian sidang juga karya ilmiah yang akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal itu harus dites Turnitin, ya. Jadi untuk Turnitin ini adalah suatu software ya untuk memadankan kalimat dan gaya bahasa tulisan dengan hasil karya ilmuwan lain yang sudah dipublikasi. Jadi Turnitin ini nanti akan memberitahu berapa persen kemiripan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Ya, biasanya untuk batas zona hijau itu kalau 0 sampai 20%. Nah, itu zona hijau berarti sama sekali itu karya kita, ya. Nah, kadang-kadang di Kesmas juga masih ada yang antara 20 sampai 30 yang masih kita bisa toleransi. Tapi tidak boleh lebih dari 30%, ya. Terus kemudian apalagi yang termasuk pelanggaran akademik yang kategori berat, ya, yaitu pemalsuan. Apa itu pemalsuan? Sengaja atau tanpa izin berwenang mengganti atau mengubah atau memalsukan nama atau tanda tangan atau memalsukan nilai atau memalsukan transkrip ijazah atau memalsukan tanda tangan dosen atau tadi memberikan keterangan ataupun laporan yang tidak semestinya, ya, itu termasuk kegiatan pemalsuan. Kadang-kadang itu mahasiswa kalau misalnya mau ujian kan harus ada tanda tangan dosen pembimbingnya bahwa dia sudah di ACC untuk ujian, ya. Nah, bisa terjadi itu mahasiswa menandatangani sendiri atau tadi di KD ya, tanda tangan dosennya. Itu termasuk di dalam kegiatan pelanggaran akademik berat, ya. Kemudian penyuapan. Jadi menyuap, misalnya tadi membujuk atau memberi hadiah ya kepada dosen supaya dapat nilai bagus atau supaya nanti skripsinya itu diloloskan ujian misalnya, ya. Kemudian pelanggaran akademik yang lain adalah penghinaan, kemudian juga merendahkan martabat orang lain, ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, apa sanksi dari pelanggaran? Kalau pelanggaran akademik itu ringan, itu dilakukan peringatan keras, bisa juga dalam bentuk peringatan tertulis atau pengurangan nilai atau tidak lulus ujian mata kuliahnya, ya. Sedangkan untuk pelanggaran akademik sedang itu bisa dicabut hak atau izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara, ya. Sedangkan untuk kegiatan sanksi pelanggaran akademik berat itu setinggi-tingginya adalah pemecatan. Tapi biasanya pemecatan itu dilakukan apabila sudah secara permanen setelah tadi dilakukan pemberhentian sementara, ya. Untuk prosedur penetapan sanksinya nanti akan dibentuk tim khusus dan akan ditetapkan dalam suatu rapat senat fakultas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya sebagai seorang mahasiswa yang baik, tentu kita harus mematuhi semua aturan-aturan yang ada di Universitas Siliwangi, dan harapannya juga Anda menjaga hubungan baik dengan seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Siliwangi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.